Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2, 3. Cerita dimulai, terlihat pasukan pelatihan kelima langsung kembali menuju sebuah tempat yang mereka jadikan sebagai markas di dalam pertandingan itu. Namun mereka semua begitu terkejut ketika melihat Ken yang berada di tempat itu. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh Ken dengan tubuh yang sekotor itu. Dengan santainya Raon berkata, cara termudah untuk membalikkan keadaan di saat kita sedang tertekan adalah dengan mengalahkan komandan musuh. Buren pun berkata, Raon, sepertinya kau sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Itulah sebabnya kau sama sekali tidak bergerak dari tempat ini. Seperti yang kau katakan, kalau mereka sangat mudah untuk ditipu dan masuk ke dalam jebakan karena esensi pedang mereka sama sekali tidak sempurna. Namun jika bukan karena arahanmu, kami semua sudah pasti akan kalah dari pasukan pelatihan ke-6. Di sampingnya, Martha berkata, sebenarnya aku sangat benci untuk mengakuinya, tetapi apa yang dia katakan memanglah benar. Jika saja arahanmu tidak berjalan dengan baik, maka aku pun sudah siap untuk melanggar janjiku dalam mengikutimu. Akan tetapi berkatmu lah kita semua bisa memenangi pertandingan ini. Sekali lagi kami telah sepakat untuk mengakui kalau kau adalah peringkat terbaik yang berada pada lapangan pelatihan kelima. Jadi mulai dari sekarang segala perintahmu akan selalu kami turuti tanpa adanya mengeluh. Mendengar perkataan mereka sambil tersenyum, Raon bergumam, aku sangat senang melihatnya karena mereka telah menjadi lebih dewasa setelah menjalani pertandingan ini, dan ini sungguh sangat luar biasa. Di saat itu, Raon menyadari meskipun mereka telah memiliki kepribadian yang begitu keras, namun mereka telah menunjukkan sikap kedewasaan di dalam menyelesaikan misi ini. Kemudian Raon berkata, kalian semua telah melakukannya dengan sangat bagus, dan aku yakin di dalam pertempuran ini kalau kalian sudah pasti telah menyadari akan sesuatu. Betapa bahayanya kesombongan, keangkuhan, dan juga kepercayaan diri yang tidak mendasar. Selain itu juga hasil apa yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pergerakan tanpa adanya strategi dan juga rencana. Jujur saja, seandainya kalau ini adalah pertarungan yang asli, maka bisa dipastikan saat ini kalian semua sudah mati. Jadi, dengarkan aku baik-baik, jangan pernah sedikit pun kalian melupakan sebuah pelajaran ataupun pengalaman yang kalian dapatkan di hari ini. Kemudian setelah Raon memberikan sebuah arahan kepada semua pasukannya, ia pun kembali berkata, karena hari sudah semakin sore, maka kita akan berkemah di hutan ini. Lalu kita akan memecah beberapa buah kelompok untuk berjaga secara bergantian di malam ini. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan Kain bergumam, Raon, ternyata kau lebih cakap di dalam seni berpedang daripada yang aku duga. Bahkan yang aku perhatikan kalau dirimu telah terpoles dengan begitu baik, entah itu dari segi mental ataupun fisik. Awalnya aku berpikir kalau lapangan pelatihan kelima telah diisi oleh orang-orang yang angkuh dan juga arogan. Namun ternyata aku salah karena yang arogan itu adalah aku. Lalu ia pun langsung berjalan menghampiri Raon sembari berkata, Raon, di dalam pertandingan ini akhirnya aku telah mendapatkan begitu banyak pelajaran setelah bertemu dengan dirimu. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat bagus, entah itu secara taktis ataupun secara mental. Bahkan berkat dirimulah akhirnya aku menyadari kalau aku sama sekali tidak boleh lengah di dalam segala hal meskipun di saat itu aku sedang unggul. Lalu kita juga harus memiliki rencana cadangan apabila rencana awal kita tidak berjalan dengan baik. Jujur saja, awalnya aku sangat yakin kalau kami sudah pasti akan memenangi pertandingan ini. Aku bahkan sudah mempelajari berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pasukanmu dan juga segala macam rumor-rumor yang berada di pihak kalian. Namun sayangnya tidak hanya kalah di dalam pertarungan, akan tetapi aku juga telah kalah di dalam memimpin sebuah pasukan. Aku berpikir kalau aku jauh lebih kuat dari dirimu, namun ternyata hal itu hanyalah sebuah kesombongan. Aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau aku akan kalah di dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan dirimu. Apakah kau tahu aura adalah satu-satunya hal yang membuatku menjadi yakin karena kultivasi adalah sesuatu yang aku lakukan di saat aku sedang pemulihan.
Raon, aku benar-benar telah belajar banyak dari dirimu selama kita melakukan pertandingan ini. Aku pun harus ingat bahwa ada seseorang yang jauh lebih baik daripada aku yang berada di pihak lawan meskipun usianya jauh lebih muda. Raon, aku telah berhutang budi kepadamu. Mendengar perkataan Ken, ia pun hanya tersenyum sembari bergumam. Ternyata Ken Zigard jauh lebih baik daripada keturunan lainnya yang pernah aku temui selama ini karena dia telah mengakui kalau dirinya masihlah lemah. Kemudian mereka pun langsung bersalaman untuk berdamai satu sama lain. Di saat itu Kain mengatakan kalau mereka akan menjadi pasukan pendukung seperti yang mereka sepakati sebelum dimulainya pertandingan itu. Waktu pun terus berjalan dan 2 minggu telah terlewati. Di saat itu Raon bersama pasukannya telah berjalan melewati lebatnya hutan salju yang berada pada wilayah itu. Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada ujung tebing yang merupakan sebuah perbatasan kalau mereka telah memasuki wilayah desa Cebu. Sambil memperhatikan desa itu, Raon bergumam, itu adalah desa kecil yang tanpa adanya tempat wisata ataupun barang-barang yang menarik perhatian wisatawan. Di dalam desa itu hanya ada beberapa para penduduk yang hanya menghidupi dirinya dan juga keluarganya dengan berkebun. Namun misi ini hanyalah sebuah pengawasan rutin yang dilakukan oleh keluarga Zigard karena para monster terkadang telah memasuki desa ini. Akan tetapi entah kenapa aku telah merasakan kalau kami sejak dari tadi seperti sedang diawasi dari kejauhan. Aku tahu kalau ini bukanlah para instruktur yang mengawasi kami secara diam-diam. Saat ini yang aku rasakan kalau ini adalah sensasi dingin yang sama sekali tidak menyenangkan, yang seolah-olah kalau mereka telah mencoba untuk menilai kekuatan kami. Jika memang situasinya menjadi seperti ini, maka hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah waspada sambil memberikan sebuah tipuan kepada mereka. Kemudian Raon meminta kepada Buren untuk melakukan sesuatu. Mendengar itu, Buren pun bertanya apa yang harus ia lakukan. Raon berkata, untuk misi ini aku ingin kalau kau yang akan mengambil alih posisi pemimpin dan juga memberikan perintah kepada kami. Terlihat Buren sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang diucapkan oleh Raon. Ia pun bertanya mengapa Raon telah menunjuknya sebagai pemimpin di dalam misi secara tiba-tiba seperti itu. Raon pun kembali berkata, di dalam misi pertama kita, aku dan juga Runan telah berhasil melawan para bandit. Jadi aku berpikir akan lebih baik kalau kau yang akan mengambil inisiatif ini. Bukankah kau mengatakan pada hari pertama pelatihan resmi kalau kau akan menyusulku? Aku yakin kalau omonganmu bukanlah sekedar omongan yang hanya nyaring bunyinya saja. Jadi ini adalah waktu yang paling tepat untuk menunjukkan kepada semua orang bagaimana kerja kerasmu selama ini. Dengan penuh percaya diri, Buren berkata, aku akan menunjukkan kepadamu kalau aku sudah berubah. Jadi aku akan mengambil alih komando misi ini dan akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Kemudian Raon berkata, mulai dari sekarang kita akan mengikuti semua perintah yang akan diberikan oleh Buren kepada kita di dalam misi ini. Jadi aku sangat berharap kalau kita akan menyelesaikan misi ini dengan sangat sempurna. Lalu Raon melemparkan pandangannya kepada Martha. Ia berkata, Martha, nantinya aku akan menjelaskan kepadamu tentang masalah ini. Oleh sebab itu, untuk saat ini aku mohon tolong ikutilah semua arahan yang diberikan oleh Buren kepada kita. Sambil berpaling meninggalkannya, Martha berkata, bukankah sudah aku katakan kalau aku hanya akan mengikuti perintahmu? Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah menunjukkan sebuah hasil yang nyata. Terlihat Raon hanya tersenyum setelah mendengar perkataan Martha. Di saat itu ia menyadari kalau Martha telah tumbuh jadi lebih tenang daripada sejak pertama kali mereka bertemu. Lalu Raon pun bertanya kepada sang iblis apakah dia telah merasakan seseorang yang telah mengawasi mereka pada wilayah itu. Dengan santainya iblis itu berkata, ternyata orang lemah sepertimu bisa merasakan kehadirannya. Namun hal itu sangatlah wajar karena kau sudah mengambil sifat asli dari sang raja esensi yang agung sepertiku ini. Jadi jika kau tidak bisa menyadarinya, lebih baik kalau kau mati saja di bawah salju ini. Saat mendengar Raon yang bertanya ada berapa orang jumlah musuh yang telah mengintai mereka, sang iblis kembali berkata, dasar tolol, apakah kau berpikir kalau sang raja esensi ini akan memberitahu di mana lokasi dia? Namun sang iblis langsung terdiam ketika mendengar Raon yang memotong perkataannya. Ternyata orang yang telah mengintai kita hanya seorang diri karena kau mengatakan kalau itu adalah dia. Jika yang mengintai kita adalah orang banyak, maka sudah pasti kalau kau menyebutnya sebagai mereka.
Dengan kesalnya sang iblis berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau mempermainkan sang raja esensi yang agung ini. Kau bahkan telah berkata seperti itu yang seolah-olah kalau aku terlihat bodoh." Terlihat Raon sama sekali tidak menghiraukan semua ocehan yang diucapkan oleh sang iblis. Di saat itu Raon bergumam, "Meskipun iblis ini telah memberikan informasi, akan tetapi aku sama sekali tidak boleh untuk langsung mengambil kesimpulan kalau dia hanya seorang diri. Aku sama sekali sedikit pun tidak boleh lengah karena aku yakin kalau orang itu sudah pasti memiliki sebuah kelompok yang mungkin saja jumlah mereka lumayan banyak." Sambil menarik nafas panjangnya, Raon berkata, "Sepertinya ini bukanlah sebuah misi yang akan mudah untuk diselesaikan." Pada sisi yang lain, terlihat seseorang yang berjubah hitam langsung bertanya kepada anggotanya siapa yang telah berani memasuki wilayah mereka. Sambil memberi hormat, anggotanya mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Zigard. Mendengar itu, ia pun berkata, mereka berasal dari salah satu 6 kaisar yang menguasai benua ini. Namun entah kenapa yang aku rasakan kalau aura mereka sama sekali tidaklah mengesankan. Anggotanya berkata, "Wahai Tuan, dari yang aku perhatikan, sepertinya mereka hanyalah para pemula yang dikirim oleh Kekaisaran Zigard. Aku rasa kalau ini adalah misi kedua mereka karena mereka telah datang ke tempat ini tanpa didampingi para pengawas. Bahkan mereka pun sama sekali tidak bisa merasakan kehadiranku ketika aku mengawasi mereka semua. Namun hanya saja aku tidak bisa memahami kenapa keluarga Zigard telah mengirimkan para pemula untuk menangani para monster." Orang itu kembali berkata, "Para penduduk desa sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi kepada desa mereka. Oleh sebab itu, mereka pun langsung meminta bantuan kepada Kekaisaran Zigard saat mengetahui kalau monsternya telah meningkat. Awalnya, aku berpikir kalau kita akan bisa menemukan batu mana dengan begitu mudah. Akan tetapi, sepertinya kita terlalu cepat untuk berpuas diri." Kemudian anggotanya berkata, "Sampai saat ini kami sama sekali belum bisa menemukannya meskipun kami telah mencari batu mana itu pada seluruh gunung ini. Aku rasa kalau batu itu telah tersembunyi di dalam desa itu." Lalu ia pun bertanya kepada sang pemimpin apakah mereka akan langsung menyerang para pemula itu agar mereka bisa mencari batu mana dengan lebih leluasa. Namun ia begitu heran ketika sang pemimpin yang memintanya untuk menahan diri terlebih dahulu. Ia pun berkata, "Bukankah kalau ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk membunuh semua bibit yang dikirim langsung oleh Kekaisaran Zigard?" Orang itu berkata, "Membunuh para pemula itu bukanlah sesuatu yang sulit. Akan tetapi jika kita melakukannya, maka mereka akan menyadari kalau di desa itu telah tersembunyi sebuah batu mana yang sangat berharga. Dengarkan aku baik-baik, kita jangan pernah mengejar keuntungan kecil hanya untuk membuang keuntungan yang besar. Kita akan membiarkan para pemula itu untuk mengalahkan para monster yang telah menyerang desa Cebu. Lalu biarkan mereka berpikir kalau mereka telah berhasil menyelesaikan misi mereka." Terlihat orang itu langsung memakai sebuah topeng yang menutupi seluruh kepalanya. Seketika itu juga secara perlahan tubuhnya telah berubah menjadi seekor monster yang sangat mengerikan. Dengan tatapan mata yang tajam, ia pun melanjutkan kata-katanya, "Ketika mereka telah kembali, maka di saat itulah kita akan menyerang desa Cebu dan menghancurkan segalanya yang ada di sana untuk mendapatkan batu mana itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.